3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Sebelum dimulai, ada baiknya di like videonya, komen, dan subscribe. Bab 4591. Qin Chen tidak terbawa oleh kemenangan itu. Karena dia tahu Luomo tidak mudah dibunuh. Di satu sisi, Hong Huang Zulong terdiam. Memang, kekuatan Luo sangat jelas. Di zaman kuno, itu adalah keberadaan level tertinggi, atau bahkan setengah langkah lebih jauh. Di zaman kuno, kultivasi yang kuat lebih kuat dari sekarang. Meskipun kultivasi Luo tidak pernah dipulihkan, mungkin masih ada beberapa kemungkinan kecuali dia melakukannya. Jika tidak, dengan kekuatan Qin Chen saat ini, tidak mungkin untuk menyelesaikan satu sama lain secara diam-diam. Tapi begitu naga leluhur Hong Huang terungkap, debu Qin juga akan terungkap, tetapi keuntungannya tidak sebanding dengan kerugiannya. Qin Chen tertawa, sekarang leluhur iblis Luo benar-benar melawan klan iblis, musuh yang disebut musuh adalah bangsanya sendiri. Dengan kekuatan Luo, dia masih bisa membawa masalah bagi leluhur iblis Yuan, belum lagi dia tetap tinggal dengan Mo Li. Qin Chen sangat jelas tentang iblis Li. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sangat bagus menjadi tongkat pengaduk kotoran, yang terpenting, katanya. Mata Qin Chen menyipit, baik Lohe dan Mali sangat membutuhkan peningkatan kekuatan mereka, terutama Nalohe. Sekarang, kultivasi mereka belum sepenuhnya pulih, dan Mali harus menembus alam tertinggi. Dengan kebajikan mereka harus memperbaiki diri. Namun, kita dapat menarik perhatian tertinggi dari Ero Yuan untuk kita. Mengalihkan perhatian tertinggi Ero Yuan, Hong Huang Zulong kaget, Qin Chen memukul secara tak terduga apakah ide ini. Tidak mungkin, bukan, Tuan jahat itu mengerutkan kening dan berkata, debu itu sedikit. Baik Luo Zhen maupun Mali mengetahui kengerian dari Ero Yuan tertinggi. Ketika mereka pergi, mereka harus berhati-hati menyembunyikan tubuh mereka dan melarikan diri dari dunia jahat. Mereka harus diam. Bagaimana mereka bisa menarik mereka? Perhatian tertinggi Ero Yuan, hahaha, menurutmu mereka tidak akan benar-benar meninggalkan dunia iblis sekarang? Qin Chen tersenyum. Tidak. Semua jiwa bingung. Perlu dicatat bahwa hari ini, mereka telah menyinggung leluhur iblis Yuan, dan masih dikejar oleh Ero Yuan tertinggi. Adakah orang lain? Saya khawatir, tidak sabar untuk meninggalkan dunia iblis dan pergi ke tempat yang aman. Dari sudut pandang iblis Wanling, mereka pasti sama. Qin Chen tersenyum, dan sudut mulutnya menunjukkan rasa percaya diri. Aku tahu betul tentang iblis Li. Tidak mungkin dia pergi. Jika tebakanku benar, mereka akan pergi ke wilayah setan Yan dan makam hitam. Ini. 10.000 roh iblis Zun dan api langit Zun saling memandang, masih sepasang tidak percaya penampilan. Qin Chen Boy, aku sudah meyakinkanmu. Pada saat ini, Hong Huang Zulong tiba-tiba terdiam. Tidak heran Anda menyebutkan wilayah tertinggi klan iblis Yan dan makam hitam. Saya khawatir Anda sengaja mengingatkan mereka. Semua jiwa iblis Zun dan api langit Zun semua ragu untuk melihatnya. Hong Huang Zulong berkata dalam diam, saya tahu pria bernama Luo Chen. Seperti yang dikatakan bocah Qin Chen, dia bukan orang yang damai. Jika leluhur Yuan Mo ada di sana, dia mungkin takut. Sekarang hanya ada satu orang yang tersisa, Ero Yuan tertinggi, yang tidak akan dibunuh. Jika dia pergi seperti ini, dia tidak akan pergi tanpa membunuh satu sisi di dunia iblis untuk memulihkan lebih banyak kultivasi. Itu dia. Qin Chen tertawa, pergilah, penguasa iblis jurang, pimpin jalan menuju penjara iblis neraka. Tuan, apakah Anda benar-benar ingin pergi? Wajah penguasa iblis jurang menjadi khusyuk. Biarkan kamu yang memimpin. Ngomong-ngomong, di jalan, beberapa berita disebarkan secara diam-diam. Ada orang kuat yang membunuh di klan iblis yang terbakar dan wilayah makam hitam dan menjara sembarangan. Lebih baik menyebarkan berita ke telinga tertinggi dari gerhana. Jalan ringan Qin Chen. Begitu kata-kata itu keluar, leluhur Hong Huang, leluhur Suehe, dan iblis Wanling tidak bisa berkata apa-apa. Ini sangat spesial. Chen Shao benar-benar berbahaya. Itu hanya mengambil Luo Zhen dan Mazu sebagai umpan. Itu bagus untuk mereka. Mereka harus membayar sesuatu untuk itu. Qin Chen tersenyum, tapi dia tidak menyukainya. Lalu dia menghilang dalam sekejap. Dalam kekosongan, 3 iblis Luo terbang dengan cepat. Akhirnya singkirkan orang itu. Raja Iblis Api Merah lega, telah mengikuti Qin Chen. Hatinya gelisah,
karena takut Qin Chen akan memberinya pisau atau sesuatu. Tuan Luo, Lier, jika kita ingin meninggalkan dunia iblis, sebaiknya kita tidak pergi ke arah ini. Area ini akan melewati banyak wilayah iblis teratas. Begitu kita ditemukan, kita akan mendapat masalah. Siapa bilang kita akan meninggalkan dunia iblis? Leluhur ajaib Luo Zhen, apakah kamu tidak meninggalkan dunia iblis? Dewa jahat api merah segera membeku. Sekarang dunia jahat begitu krisis, kita tidak meninggalkan dunia jahat untuk pergi kemana? Dalam kasus Yuan erosi tertinggi, bukankah kita? Apa yang Anda takutkan? Nenek moyang iblis Luo Zhen memberinya pandangan putih, wanita memiliki rambut panjang dan pengetahuan pendek. Sekarang leluhur iblis Yuan tidak ada di dunia iblis, inilah saatnya kita dapat membunuh di dunia iblis. Bagaimana kita bisa menyia-nyiakan barang langka seperti itu? Peluang. Tapi Ero Yuan tertinggi. Apa yang ditakuti oleh Ero Yuan tertinggi? Seperti idiotnya, apakah kamu masih takut padanya? Masalah sebenarnya adalah leluhur Yuanmo. Sekarang leluhur Yuanmo tidak ada di sini. Itu kesempatan bagus, dia harus pergi saat ini. Ini adalah peluang bagus yang sulit ditemukan selama ribuan tahun. Jika Anda tidak melakukan sesuatu yang besar, kapan Anda ingin menunggu? Ini adalah cara yang dibenci oleh leluhur iblis Luo Chen. Raja Iblis Qian terdiam, dia menatap mata Iblis Li, tetapi menemukan bahwa Iblis Li juga sangat tenang, jelas merupakan ide yang sama dengan Iblis Luo Zhenzu. Ayo pergi, suara mendesing, tubuh Magic Li bergoyang, dan segera pergi ke klan Iblis yang terbakar dan wilayah makam hitam. Wilayah klan Iblis Yuan terletak di area tengah kerajaan Iblis. Tidak terlalu jauh dari sini. Dengan pemimpin Iblis Yuan yang memimpin, kecepatan Qin Chen telah ditingkatkan hingga ekstrim di sepanjang jalan. Dengan pencapaian Qin Chen di jalan ruang dan kecepatannya, dia tidak lebih lemah dari beberapa supremasi tingkat atas. Setengah hari kemudian, dalam kehampaan tak berujung, dua sosok tiba-tiba muncul, tergantung di dunia yang luas. Itu adalah penguasa iblis Qin Chen dan Yuan. Di depan mereka, ada langit berbintang yang luas. Bintang sihir yang tak terhitung jumlahnya melayang, dan udara jahat yang gelap melonjak, seperti hantu. Itu mengirimkan napas berdebar-debar. Sebelum Qin Chen masuk, tepat di dekatnya, ada nafas teror yang menimpanya. Jantungku berdebar-debar. Ini adalah wilayah setan Yuan. Bocah Qin Chen, apakah kamu benar-benar siap untuk masuk seperti ini? Tanah iblis abisal sangat penting. Jika kamu terburu-buru, itu akan sangat merepotkan setelah kamu ketahuan. Hong Huang Zulong berkata dengan suara berat. Kurangi debu, pikirkan dua kali. Dewa dari semua jiwa dan api surga juga gugup dan khawatir. Tempat leluhur iblis Yuan adalah tempat paling mengerikan di seluruh dunia iblis. Ini seperti sarang naga dan harimau. Kebanyakan setan tidak berani mendekatinya. Memikirkannya saja membuat orang merasa kedinginan. Bab 4592. Jika kamu tidak masuk ke sarang harimau, kamu akan mendapatkan anak harimau. Jalan ringan Qin Chen. Jika dia takut, dia tidak akan datang ke dunia iblis. Dia bisa melakukan segalanya untuk berpikir. Melihat bahwa Qin Chen begitu tegas, tidak ada orang lain yang akan menghalangi dia, karena mereka semua tahu apa yang telah diputuskan oleh Qin Chen, dan tidak ada yang bisa menghalangi dia. Tuan Jurang, memimpin jalan. Qin Chen berkata dengan ringan, dan suaranya jatuh. Dengan keras, napasnya mulai tertutup. Nafas orang yang tak terhitung jumlahnya menghilang, dan seluruh orang menjadi gelap. Nafas kematian yang samar merasukinya. Manusia dunia bawah. Ya, Qin Chen sekali lagi menyamar sebagai manusia dari dunia bawah. Aturan kematian melekat dalam pikirannya. Dengan nafas kematian, bahkan orang terkuat seperti Yan Mo pun bisa menipu dia. Kebanyakan orang tidak bisa melihat penyamarannya. Kemudian, jauh di dalam tangan kanan Qin Chen, ledakan, antara langit dan bumi, nafas kematian terkondensasi menjadi topeng kematian di tangan kanannya. Topengnya berwarna hitam dan putih, dengan wajah menangis di sebelah kiri dan wajah tersenyum di sebelah kanan. Ini sangat aneh. Sekilas membuat orang merasa menyeramkan, seolah-olah mereka diawasi oleh kematian. Qin Chen memasang topeng di wajahnya, dan pedang berkarat misterius itu tiba-tiba muncul di pinggangnya. Dia berubah menjadi pendekar pedang dan berkata kepada penguasa iblis Yuan, ayo pergi.
Tuan Iblis Jurang mengangguk dan meraung, tangan kanannya juga menggunakan kekuatan Iblis Jurang untuk memadatkan topeng gelap, meletakkannya di wajahnya, lalu melangkah keluar. Ledakan. Dua orang langsung masuk ke dunia gelap klan Iblis Yuan. Suasana gelap di sini, dunia bawah jauh lebih kuat dari semua tempat di dunia iblis. Setelah ini terjadi, orang-orang dari klan Iblis Yuan jauh lebih baik daripada semua iblis lainnya dalam kondisi kultivasi bawaan mereka. 1 tahun kultivasi di sini setara dengan 10 tahun kultivasi di tempat teratas iblis lainnya. Kekuatan asli dari seluruh dunia iblis telah diringkas menjadi dunia iblis gelap abadi. Nenek moyang iblis jurang benar-benar dapat menikmatinya. Qin Chen melihat dalam sekejap bahwa alasan mengapa roh jahat di wilayah klan Iblis Yuan begitu kuat adalah karena telah menyerap kekuatan tertinggi dari seluruh kerajaan iblis. Nenek moyang Iblis Yuan menggunakan kekuatan sihir khususnya untuk mengumpulkan semua kekuatan seluruh kerajaan iblis. Di wilayah setan, ini setara dengan seluruh dunia iblis. Mereka semua melayani keluarga Iblis Yuan. Ledakan. Ketika Qin Chen bergegas ke dunia iblis gelap abadi, iblis yang tak terhitung jumlahnya sepertinya merasakan ketidaknormalan, dan mereka berkumpul dengan cara yang gila. Dengan atmosfer pembunuhan yang mengerikan, mereka berubah menjadi lautan tak berujung dan turun. Susunan gelap abadi adalah susunan tingkat atas dan tertinggi yang mencakup seluruh dunia gelap abadi. Kam dasar klan Iblis Yuan secara alami akan memiliki susunan tingkat atas. Penguasa jurang mengangkat tangannya. Boom boom. Aliran cahaya menyebar dari tangannya, mewakili kekuatan klan Iblis Yuan yang berkumpul di tangan kanannya. Dia merasakan kekuatan asli dari Iblis Yuan di tangan kanannya, dan susunan gelap abadi ditenangkan dan dipulihkan. Tuan, ini adalah susunan gelap abadi yang menjaga iblis jurang kita. Begitu Anda masuk, Anda akan diserang oleh susunan gelap abadi. Pada awalnya, serangannya tidak akan terlalu besar, tetapi begitu orang luar memblokirnya, secara bertahap akan membangkitkan kekuatan seluruh dunia iblis kegelapan abadi. Pada saat itu, bahkan jika itu, yang paling kuat akan menjadi abu. Penguasa jurang menjelaskan, ia lahir di sini, besar di sini, dan sangat akrab dengan alam di sini. Ketika dia kembali ke sini lagi, sepertinya dia telah meninggal dunia. Jangan panggil aku tuan di sini. Jalan ringan Qin Chen. Ya tuan. Tuan iblis mengangguk. Qin Chen. Dua orang terus bergerak maju, diam-diam bola-bali melalui wilayah iblis jurang, melewati satu tempat gelap demi satu. Di sini adalah pinggiran dunia iblis gelap abadi, adalah zona gelap. Setelah terbang dalam jarak tertentu, nafas di depan tiba-tiba berubah sedikit. Itu bukan lagi bintang ajaib yang melayang-layang, tapi benua yang luas. Melalui lapisan zona bintang sihir, Qin Chen dan mereka benar-benar mencapai area inti dari tanah leluhur sihir Yuan. Tuan Qin Chen dan setan Yuan jatuh dari kehampaan dan berjalan perlahan ke depan. Di sini sangat sepi. Ini sangat menyedihkan. Tidak ada bayangan dan tidak ada suara. Jika seseorang masuk, rasa takut yang mendalam akan segera tumbuh di hati. Setiap langkah maju, rasa takut akan meningkat sedikit. Qin Chen menyipitkan matanya sedikit. Dia merasa bahwa dunia di depan tampaknya diselimuti oleh roh jahat yang tak terlihat. Melihatnya, setiap bagian tanah di kakimu penuh dengan sihir hitam. Di depan kami ada pegunungan yang luas. Di langit, bintang sihir yang tak terhitung jumlahnya mengambang dan pembuluh darah sihir hitam bergelombang. Orang-orang dari klan Iblis Yuan tinggal di benua yang luas ini. Langkah, langkah, langkah. Langkah kaki ringan Qin Chen dan Lord of the Abyss Demon sangat jelas dalam kesunyian yang kelabu. Saat mereka terus melangkah maju, tiba-tiba, beberapa sosok tiba-tiba muncul di depan Qin Chen dan penguasa Iblis Jurang. Siapa yang berani masuk ke tanah leluhur klan Iblis Yuan? Orang-orang ini, dengan bau yang tidak enak, mengenakan baju besi sihir gelap. Mereka jelas para penjaga yang berpatroli di tanah leluhur jurang. Mereka semua berlatih di surga. Begitu mereka muncul, mata mereka dengan dingin tertuju pada penguasa Iblis Yuan dan Qin Chen. Melihat topeng mereka dan napas yang tidak dikenal, salah satu penjaga segera mengeluarkan pisau ajaib dari pinggangnya. Mereka yang menyusup ke tanah leluhur iblis di jurang sedang mencari kematian. Ledakan.
Cahaya pisau gas ajaib yang mengerikan tiba-tiba memotong dan mengaum. Cahaya ini tampak biasa saja, namun nyatanya memicu kekuatan seluruh langit dan bumi dalam sekejap. Cahaya pisau mengandung nafas yang menakutkan. Dengan pedang ini, segala sesuatu di dunia tampaknya terintegrasi ke dalamnya. Klan Iblis Yuan layak menjadi ras pemimpin kerajaan iblis. Bahkan pisau acak dari penjaga surga tidak lebih lemah dari kepala klan Iblis Roh, surga iblis, yang membunuh Qin Chen di medan perang dari 10.000 suku. Ledakan, cahaya pedang memotong tiba-tiba, dan datang ke Qin Chen. Kaulah yang mencari kematian. Qin Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan cahaya dingin berkedip di matanya. Ibu jari kanannya berada di sarung pinggang kirinya, dan ibu jarinya menjentikkan. Ledakan, cahaya pedang tiba-tiba terpotong dari sarung pinggang Qin Chen, dan langsung meledakkan gas pedang yang dipotong oleh penjaga. Dengan keras, gas pedang yang dibelah oleh penjaga pecah dalam sekejap. Gas pedang yang mengerikan melintas dan tiba-tiba muncul di depan penjaga. Penampilan penjaga itu menunjukkan jejak kengerian. Jelas, dia tidak menyangka Qin Chen akan menghancurkan serangannya dengan pedang. Dia tiba-tiba mengertakkan gigi, dan dalam krisis, dia tiba-tiba menyilangkan pedang di depan dirinya. Boom! Lampu pedang memotong bilahnya, dan lampu pedang pecah, dan penjaga pedang ajaib juga dikejutkan dengan ledakan, dengan seteguk darah. Anda, penjaga pedang ajaib menatap Qin Chen dengan marah. Jelas, dia tidak menyangka Qin Chen berani bertarung di tempat leluhurnya. Apalagi yang ingin dia katakan. Hanya kata-kata yang tidak diucapkan, sekali lagi menyemburkan darah. Bab 4593. Klik. Armor ajaib pada penjaga pedang ajaib terbelah dalam sekejap dan hancur berantakan di bawah serangan Qin Chen. Pisau, pihak lain terluka parah. Berani, lancang. Pak, siapa? Berani lancang di jurang kami. Beberapa penjaga pedang sihir yang tersisa sangat marah dan meraung satu persatu, membunuh dari segala arah dalam sekejap. Ledakan. Dalam kehampaan, lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul. Cahaya pedang ini berubah menjadi sungai besar Daoqi, mengalir menuju debu dinasti Qin, yang membangkitkan kekuatan surga di seluruh dunia. Aturan menunjukkan, pada setiap Daoqi, ada kekuatan mengerikan dari aturan klan iblis. Kekuatan ribuan aturan berubah menjadi jaring besar dan jatuh ke arah debu Qin. Dalam dentang jiwa yang keras, gas saber gelap datang melalui udara, dengan gas sihir gelap yang kental dan tak tertandingi. Di tanah leluhur Yuanmo, bahkan penjaga patroli paling pinggiran pun memiliki kekuatan yang cukup mengerikan. Gas saber gelap yang berterbangan di depan kita adalah kekuatan jalan surga para iblis. Suara pecah udara yang tajam sama mengerikannya dengan jeritan roh jahat. Mata Qin Chen dingin, menghadap jaring langit yang penuh dengan Daoqi, ekspresinya tenang. Daoqi yang gelap dengan cepat membesar di pupilnya. Lalu mengenai tubuhnya. Ledakan. Tubuh Qin Chen tiba-tiba mengeluarkan ki mati yang tak ada habisnya, dan sarung di pinggangnya didorong lagi. Wah, wah! Dalam sekejap, ribuan pedang ki muncul dalam kehampaan. Masing-masing pedang ki ini mengandung nafas penghancur langit dan bumi. Dalam 1/1000 detik, itu meledak di setiap cahaya jaring pedang yang padat. Dalam sekejap, Qin Chen memotong puluhan ribu pedang. Kekuatan puluhan ribu pedang ditumpangkan dalam sekejap. Seberapa mengerikan ini? Dengan keras, pedang tajam ki yang terbelah dari jaring pedang di seluruh langit langsung robek. Pedang ki yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke segala arah, dan meraung. Pedang ki jatuh ke tanah, dan segera meledak dengan raungan, dan seluruh tempat Yuan Mozu bergetar hebat. Itu diledakkan dari lubang gelap yang tak terhitung jumlahnya. Setelah pedang ini menembus langit, mereka tidak patah, tetapi berdiri di atas penjaga di depan mereka. Ledakan. Beberapa penjaga diledakkan secara langsung, satu persatu dipukul di tanah, memuntahkan darah. Setelah jatuh ke tanah, semua penjaga ini memandang Qin Chen dengan ngeri. Salah satu dari mereka dikejutkan oleh kekuatan Qin Chen, dan mengalahkan mereka semua dengan kekuatan satu orang. Yang kedua kaget dan keberanian Qin Chen. Di dunia iblis gelap abadi mereka berani melawan orang-orang dari klan iblis Yuan. Qin Chen boy, apa yang akan kamu lakukan? Di dunia yang kacau, Hong Huang Zulong dan yang lainnya bersikap konyol.
Mereka berpikir bahwa Qin Chen dan penguasa iblis jurang akan menyelinap ke ruang neraka untuk menemukan sumber jiwa iblis dengan cara tertentu. Tetapi siapa yang pernah mengira bahwa Qin Chen dan penguasa setan Yuan berjalan dengan suara tinggi, dan bahkan langsung bertarung dengan penjaga setan Yuan, melukai satu sama lain secara serius. Adegan seperti itu membuat Hong Huang Zulong dan yang lainnya benar-benar terdiam dan bingung. Tidakkah dia tahu bahwa jika dia melakukan ini di tanah leluhur iblis jurang maut, itu akan menyebabkan banyak orang kuat di negeri leluhur iblis jurang maut? Benar saja, kata-kata Hong Huang Zulong baru saja turun. Menangis, menangis. Pemimpin penjaga iblis Yuan, yang telah terkejut terbang sebelumnya, telah mengeluarkan tanduk iblis gelap untuk pertama kalinya. Tanduk iblis ini, seperti tanduk badak, berdiri di langit dan meniupnya dengan lembut. Raungan mengejutkan terdengar dalam sekejap. Saya membagikannya. Saya jelas meminta bantuan. Beraninya kau memanggil orang? Mata Qin Chen berkilat, sudut mulutnya membentuk radian dingin, dan jari kanannya tiba-tiba menjentikkan sarung di tangannya. Ledakan. Cahaya pedang tiba-tiba muncul di depan penjaga iblis. Cahaya pedang mengandung kematian yang tak berujung dan mengerikan. Penjaga iblis sedang terburu-buru untuk melawan. Dengan raungan, cahaya pedang pecah, dan penjaga iblis itu langsung mundur beberapa langkah untuk menstabilkan tubuhnya. Saat dia baru saja menstabilkan tubuhnya, kehampaan di belakangnya hancur berkeping-keping. Dia menahan serangan cahaya pedang debu Qin, tetapi kehampaan di belakangnya tidak bisa menahan. Kemudian, tubuh penjaga klan iblis Yuan tiba-tiba hancur berkeping-keping dan berubah menjadi bubuk. Cahaya pedang Qin Chen langsung berdiri di tengah alis pria itu. Dengan sedikit tusukan, dia bisa menembus jiwa orang lain dan membuatnya mati. Pemimpin penjaga iblis sangat ketakutan hingga dia mati rasa. Penjaga Yuan lain di sekitarnya tidak berani bergerak. Mereka sangat marah. Jiwa yang mati, itu sudah cukup. Pada saat ini, sisi penguasa iblis Yuan Qin Chen tiba-tiba berkata dengan suara dingin. Orang mati. Beberapa penjaga dari klan iblis Yuan mengerutkan kening dan tidak bisa berhenti berpikir. Apakah ada yang kuat bernama ini di kerajaan iblis? Mengapa mereka tidak pernah mendengarnya? Sementara mereka bertanya-tanya dan merenung, Qin Chen juga menoleh untuk melihat tuan dari iblis Yuan. Saat dia hendak berbicara, tiba-tiba, hentikan ada suara minuman dingin, diikuti dengan raungan. Tiba-tiba, ada nafas yang mengerikan di luar kehampaan langit dan bumi yang gelap. Dengan raungan, seluruh tanah leluhur Yuanmo memberontak, dan sosok seperti langit muncul di langit. Di luar, langkah demi langkah. Pria ini, dengan kekuatan tertinggi, setiap langkah turun, kehampaan terbakar. Ini adalah jalan surga tidak dapat menahan kekuatannya, karena ditekan dengan keras. Kekuatan jalan surga terus-menerus padam, seluruh jalan surga tampaknya meledak, matahari, bulan dan bintang-bintang terbakar. Kehancuran tertinggi, iblis abisal akan datang. Ini adalah seorang lelaki tua dengan mata ketiga di tengah alisnya. Mata ketiga berputar seperti kaleidoskop, seperti mata air ajaib yang gelap gulita. Jika Anda melihatnya, Anda akan merasa seperti akan jatuh ke dalamnya. Ledakan. Begitu pria itu muncul, cahaya ajaib keluar dari matanya, yang langsung meledakkan cahaya pedang di depan alis penjaga. Dengan keras, cahaya pedang Qin Chen langsung dimusnahkan dan dibakar menjadi kehampaan. Tuanku, melihat kedatangan pria ini, semua penjaga klan iblis Yuan heboh. Mereka berteriak dan memberi hormat dengan tergesa-gesa. Satu persatu, mereka tampak bersemangat, seolah-olah telah menemukan tulang punggungnya. Sehat. Begitu lelaki tua itu jatuh, dia sedikit mengangguk. Pada saat yang sama, matanya tiba-tiba menatap Qin Chen dan penguasa iblis Yuan. Dalam sekejap, Qin Chen sepertinya merasakan kekuatan tak terlihat terisi, dan kekuatan aturan di sekelilingnya ada dalam kekuatan cahaya pupil ini. Ia berputar perlahan. Ini adalah kekuatan sihir khusus dari lelaki tua itu. Bersenandung. Qin Chen bersenandung dengan dingin, dan aturan kematian di tubuhnya diam-diam bekerja. Dengan keras, kehampaan di sekelilingnya kembali tenang. Kekuatan sihir lelaki tua itu langsung ditolak. Kekosongan ini sekali lagi dikendalikan oleh Qin Chen. Ini menarik. Murid dari murid ajaib ini tiba-tiba menyusut,
karena dia menemukan bahwa dia tidak dapat melihat melalui nafas Qin Chen dan penguasa iblis Yuan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like videonya, komen, dan subscribe.